Ya, welcome back to my channel guys. Selamat datang di channel gue. Buat lo semua yang udah like, comment, subscribe, share di video gue sebelumnya, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat lo semua yang baru join video gue ucapin selamat datang. Baik lagi di konten ngasih tahu. Jadi konten ngasih tahu kali ini gue bakal ngebahas satu hal yang menurut gue menarik, menurut gue seru, karena hal ini mungkin setiap hari kita temuin, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, di komunikasi kita sehari-hari, di obrolan kita sehari-hari. Tapi mungkin kita gak pernah sadar akan hal itu. Langsung aja gak usah panjang lebar. Jadi yang bakal gue bahas di konten ngasih tahu kali ini adalah tentang propaganda. Oke guys, jadi propaganda itu sendiri banyak banget pengertiannya. Lu bisa searching lah artinya. Ada yang menurut ahli A, ahli B, ahli C, ahli D, sampai ahli Z, sampai ahli Z, sampai ahli A, B, C, itu banyak banget lah artinya. Tapi kalau yang gue pahamin daripada arti propaganda itu sendiri adalah ngakalin orang supaya gimana caranya orang tersebut menjadi apa yang kayak kita mau gitu. Itu inti dari propaganda. Jadi ngakalin supaya orang tersebut menjadi seperti apa yang kita pengen. Bukan sepemikiran, tapi seperti apa yang kita pengen. Kalau sepemikiran, gue mikir A, dia harus A. Enggak. Tapi kalau propaganda itu misalkan gue pemikirannya A, tapi gue pengen lo pemikirannya jadi B gitu. Atau lo pemikirannya jadi C. Nah itu namanya propaganda. Dengan segala macam cara, mau itu gua ngobrol, mau itu lewat iklan, mau itu lewat orang, mau itu lewat banner, mau itu lewat video, dengan segala macam cara. Nah itu namanya propaganda. Kalau dari pengertian gampangnya propaganda tuh kayak begitu deh. Nggak usah kita baca yang panjang-panjang, ribet-ribet. Intinya ngakalin orang supaya tuh orang menjadi apa yang kita mau, atau golongan tersebut menjadi apa yang kita mau. Itu namanya propaganda. Nah, metode propaganda sendiri ada banyak gitu. Metode propaganda ya ada yang lewat komunikasi, ngobrol langsung, face to face, ada yang lewat iklan, ada yang lewat video, ada yang lewat verbal, ada yang lewat visual, ada yang lewat audio, pokoknya caranya bebas. Jadi propaganda tuh nggak harus selalu dengan omongan, nggak harus selalu dengan iklan, pokoknya gimana pun caranya, penting tujuannya tercapai gitu. Nah, buat sifat propaganda, nah ini yang membedakan propaganda dengan teknik komunikasi lainnya. Kalau sifatnya propaganda itu sifatnya biasanya nggak objektif gitu. Jadi dipilih sama dia bahan-bahan yang sekiranya bakal diterima sama targetnya, bisa masuk ke targetnya dan merubah pikiran dia. Walaupun misalkan si target ini dia tahu nih target ini demen sama misalkan sama agama lah. Nah, dicomot tuh dari versi agama yang sesuai sama tujuan dia. Ngerti nggak lo? Jadi misalkan gitu tujuannya itu supaya nih orang berhenti main musik. Misal, gue cuma ngasih contoh ya. Nah dicari tuh dalil-dalil yang mengharamkan tentang yang namanya musik. Atau orang ini misalkan gimana caranya ini orang berhenti bawa mobil. Atau gimana caranya nih orang jadi gak tertarik sama mobil. Dicari tuh bahaya-bahayanya mobil. Atau gimana caranya nih orang beralih fungsi dari mobil bahan bakar beralih ke listrik. Dicari caranya. Oh, BBM tuh kayak begini, kerugiannya kayak begini, listrik tuh kelebihannya begini, begini, begini. Padahal di balik itu ada fakta lain yang dia nggak buka. Pokoknya yang bagus-bagusnya aja, yang baik-baiknya aja tentang listrik ditongolin. Nah, masalah yang bahan bakar, yang jelek-jeleknya doang yang ditongolin sama dia. Jadi nggak objektif faktanya. Nah, itu tentang propaganda. Nah, sekarang gue bakal bahas di sini tentang jenis-jenis propaganda. Jadi ada banyak banget jenis-jenisnya propaganda. Lu juga bisa searching lah, tapi gue bakal bahas di sini yang paling umum, yang paling sering, dan yang paling banyak kita temuin tentang jenis-jenisnya propaganda. Teknik propaganda yang pertama itu namanya name calling, atau bahasa ini sebutan, atau ada yang bilang sebutan jelek. Jadi si A nyebutin punya musuh si B. Gimana caranya lagi bersaing lah si A sama si B ini. Nah biasa kubu yang satu itu nyebutin secara langsung kubu yang B. Atau sebaliknya kubu yang B itu nyebutin kubu yang satunya, kubu A secara langsung. Nah itu namanya name calling gitu. Sebutan. Langsung disebutin. Si A begini, begini, begini. Si B begini, begini, begini. Udah. Nah tapi di zaman sekarang itu udah jarang banget. Udah jarang banget orang menyebutkan satu sama lainnya. Biasa paling main sindir-sindiran gitu. Contohnya kayak di iklan, kalau lo pernah tahu iklan Aqua sama Limonade hari kan sempet ribut tuh beberapa waktu lalu waktu Limonade baru keluar. Limonade keluar dengan branding yang nyindir ke Aqua. Dia bilang cukup dengan harga sekian, nggak perlu repot tuker galon. Berarti kan itu Aqua banget. Sedangkan lo kalau beli Aqua tuh harus bawa galonnya buat dapat galon yang baru gitu. Ketika itu keluar nggak lama Aqua bales. Cukup lebih murah 1.000 per liter apa gimana gitu, gue lupa kalimatnya. Pokoknya kurang lebih
dengan harga segini, tapi lu nggak nyampah. Ya intinya nggak nyebutin nama, tapi kita udah paham persepsinya udah sama gitu, di masyarakat, di pembeli, di customer tuh persepsinya udah sama, udah bareng gitu. Yang ini kita tahu nyindir Aqua, yang ini kita tahu nyindir Le Minerale. Jadi itu namanya name calling gitu. Disebut namanya tapi lebih disamarkan. Tapi di masyarakat, di apa namanya, di customer itu persepsinya udah sama, udah ngerti ketika disebutin ini ya udah gitu, kita paham yang dituju yang di mana. Atau ketika Kuku Bima yang keluar buat nyaingin Extra Joss, dia bilang ada rasa anggur, ada rasa apel, rasa jeruk, macem-macem lah dengan segala macam rasanya. Extra Joss keluar dengan iklan yang bunyinya kayak begini, "Laki kok minum rasa-rasa." Nah jadi maksudnya kita udah paham nih, Extra Joss ngeluarin iklan ini nggak ujug-ujug, tapi karena ada Kuku Bima sebelumnya yang mau coba nyaingin dia tapi dengan varian rasa. Extra Joss bilang, "Laki kok minum yang rasa-rasa." Ya udah, akhirnya kita udah ngerti gitu. Nah itu namanya name calling, saling sebutin, saling nyindir satu sama lain dengan kejelasan yang udah jelas ataupun tidak. Kalau udah jelas disebutin dengan jelas, kalaupun tidak tapi persepsinya udah dapet di kita gitu. Nah itu namanya teknik propaganda name calling. Lanjut selanjutnya. Teknik propaganda yang kedua itu adalah glittering generalities atau hal yang memukau. Jadi di teknik propaganda yang kedua ini, itu gimana caranya dia dapat dukungan, dia dapat tujuan dia dengan cara dia menyebutkan sesuatu hal yang bakal kita setujuin, yang bakal kita sukain gitu. Contohnya tuh ini paling paling sering banget dipakai sama politisi, sama iklan juga banyak, tapi paling sering make ini adalah politisi. Contoh yang paling konkret itu adalah ketika misalkan ada satu politisi bilang, "Oke, kalau kamu dukung saya punya program yang akan membuka 19 lapangan kerja." Itu kan berarti maksudnya, oke 19 lapangan kerja, iya semua orang langsung yang kayak girang, semua orang langsung seneng, semua orang langsung berharap, apalagi yang belum kerja, yang anaknya baru lulus, yang dari kemarin nganggur, oh itu langsung berharap banget. Tapi penyakitnya daripada propaganda ini itu nggak pernah disebut konkret caranya kayak gimana, detailnya kayak gimana, dan orang-orang itu masih kemakan sama propaganda seperti ini hari ini. Dan dalam iklan juga berlaku, contohnya kayak, iklan yang nyebutin solusi untuk semua kebutuhan Anda. Dan kita tahu nggak mungkin satu benda, satu barang yang dijual itu bisa nyelesain semua kebutuhan kita, nggak mungkin, kita tahu. Tapi tetap orang itu masih kemakan dengan propaganda yang seperti itu hari ini, khususnya di dunia politik gitu. Banyak banget lah janji, kalau saya terpilih maka Bogor akan sejahtera, kalau saya terpilih maka Jawa Barat akan sejahtera, kalau saya terpilih kalau dengan semua janji-janji dan yang nggak pernah kita tahu gitu. Atau kalau saya terpilih maka pendidikan akan gratis, semua pendidikan dari tingkat A sampai tingkat Z semuanya gratis. Tanpa kita tahu konkretnya kayak gimana, berlakunya kapan. Atau misalkan kalau saya terpilih maka makan siang gratis untuk seluruh warga negara Indonesia. Maksudnya konkretnya kayak gimana gitu, kita tuh orang Indonesia harus sedikit kritis. Iya oke kita coba cerna janji lu, kita terima janji itu, tapi kita pengen tahu detailnya kayak gimana, gitu maksudnya. Nah ini kan dan sering banget terjadi di kita gitu, propaganda yang kayak begini tuh. Demi kemajuan bangsa lah, pendidikan untuk semua, solusi untuk semua masalah Anda, segala macam segala macam segala macam. Jadi ya emang ketika dikeluarkan kata-kata propaganda itu kita bakal yang girang, kita bakal yang setuju, kita bakal yang kayak, "Wah ini bener nih, ini bagus nih." Tapi konkretnya kayak gimana Tong? Jangan cuma janji doang gitu. Dan ya bener, itu the real propaganda gitu. Ketika disebutin banyak orang yang tertarik, banyak orang yang terpikat, terpicut, tapi sebenarnya konkretnya sangat jarang terjadi gitu. Sangat nggak di lapangannya nggak bisa berjalan. Nggak pernah nyampe ke tujuannya gitu. Nah itu propaganda yang kedua namanya, glittering generalities. Teknik yang ketiga itu testimonial ya, kalau testimonial seringlah kita denger gitu, seringlah kita tahu. Biasa obat pelangsing, orang before, after, habis itu saya menggunakan ini sekian bulan efeknya sangat berasa, tubuh saya langsung turun, berat badan saya langsung turun, langsung lancar, langsung ini segala macam bla 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 bla, atau obat ketika saya pusing saya minum obat ini langsung sehat, langsung sembuh.
Atau klinik ketika saya berobat di klinik ini saya langsung sehat, langsung sembuh dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu namanya propaganda testimonial. Jadi dia berpropaganda dengan menggunakan testimoni seseorang supaya orang itu yakin. Dan menurut gua ini adalah cara iklan yang paling benar kalau dipakai dengan benar. Karena orang itu banyak hari ini ngiklan di TV, di mana-mana segala macam, tapi menurut gua iklan yang paling laku itu adalah ketika keluar dari mulut orang dan khususnya orang yang kita kenal. Itu menurut gua propaganda iklan yang paling bagus hari ini. Contoh lah gampangnya kayak begini, misalkan gua beli barang di satu toko, terus gue puas sama barang di toko tersebut. Ketika saudara gua, temen gua, atau adik gua, atau keluarga gua, atau temen deket gua pengen beli barang yang itu, gue bakal bilang, "Lu beli di sono tuh." Itu barang bagus. Dan orang bakal lebih percaya sama orang yang mereka kenal dibanding mereka nonton video atau dengerin iklan di TV dimanapun. Jadi kalau menurut gue ini adalah propaganda yang paling ampuh, tapi ya kelemahannya satu, dia hanya bisa menjangkau lingkungan kecil gitu, paham gak lu? Jadi prosesnya itu lama lah buat lu sukses, buat lu besar itu melalui ini lama. Nah, kalau testimoni-testimoni yang ada di iklan ya kita udah tahu lah itu dipilih, itu dicari, bahkan itu dibuat gitu seakan-akan ada beneran. Masalah real atau enggak kita nggak pernah tahu gitu. Nah, itu tentang propaganda testimonial. Propaganda yang selanjutnya itu adalah propaganda transfer atau pinjaman. Jadi propaganda transfer atau pinjaman itu adalah menggunakan seseorang, kelompok, simbol, golongan buat narik perhatian yang banyak diikutin, yang banyak diperhatiin sama orang-orang buat sampai ke tujuannya. Gampangnya kayak beginilah. Sekarang pemain bola paling terkenal di dunia itu adalah Cristiano Ronaldo gitu. Jadi gimana caranya Cristiano Ronaldo make barang yang pengen gue jual. Ketika barang yang gue jual dipakai sama Cristiano Ronaldo atau dipromosiin sama Cristiano Ronaldo, ya udah pasti orang banyak banget yang bakal ikutan nyari barang gue gitu. Karena ini dipakainya sama Cristiano Ronaldo. Begitupun hal-hal lainnya ketika politik. Ketika politik, itu tokoh bakal dicari tuh, mau itu tokoh agama, mau itu agamanya, mau itu lambangnya, mau itu golongannya, dicari, ditempelin sedekat mungkin gitu, sama golongan mereka. Karena orang-orang, golongan, atau simbol tersebut bakal diikutin sama orang-orang yang emang mereka itu ngikutin mereka gitu. Ngerti gak sih lo maksud gua? Contohnya kan ketika pemilu, itu pasti kayak tokoh-tokoh dideketin, yang tadinya dicuekin dideketin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, pokoknya semua tokoh pasti dideketin senempel mungkin sama lambang partai mereka gitu. Nah itu kalau dalam politik. Ya itu tentang propaganda, pinjaman atau transfer. Jadi, ya minjem lambang, minjem simbol, minjem orang buat nyampe ke tujuan propagandanya. Propaganda yang selanjutnya itu ada namanya card stacking atau penumpukan fakta. Jadi penumpukan fakta ini ya hal yang gak objektif lah. Dipilih fakta-fakta bagusnya, contoh-contoh bagusnya dipilih, diambilin, tapi contoh-contoh buruknya diumpetin seumpet-umpetannya. Sampai gak ketemu sama sekali. Habis itu diceritain sama orang. Contohnya kalau dia pernah jadi gubernur, terus dia mau naik jadi presiden, diceritain waktu gua jadi gubernur begini 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 begini. Banjir teratasi, macet nggak ada, pendidikan gratis, segala macem pokoknya prestasi dia disebutin. Tapi hal-hal jeleknya ditutupin sama dia, nggak ditampakin. Atau produk yang nyebutin masalah kebagusan dalam produknya. A, B, C segala macam padahal ada sisi jeleknya tapi dia umpetin itu. Contohnya kayak orang dagang burger. Orang dagang burger dia sebutin, "Wah, ini penuh dengan apa namanya, protein, daging 100%, habis gitu sayuran segar segala macam." Padahal kita tahu burger junk food. Oke, dia ada dagingnya, ada sayurnya segala macam, tapi tetap ini junk food, ini nggak sehat buat badan, ini nggak bagus, banyak apa namanya, banyak lemaknya, banyak, gua nggak tahu lah masalah kesehatan, tapi apa namanya, kita tahu junk food ini nggak bagus buat tubuh kita, tapi dia iklan seakan-akan dia yang ditampakin hanya hal-hal positifnya tanpa dia sebutin hal-hal negatifnya gitu. Ini namanya card stacking. Jadi ya sering banget lah kita nemuin hal-hal kayak begini. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya orang biasa atau plain vlogs. Jadi orang ini sebisa mungkin gimana caranya ngebuat orang lain itu merasa kayak dia itu kayak dia. Jadi kita itu setara sama-sama orang biasa. Atau misalkan ada gubernur, ada calon presiden, ada calon lurah, calon camat,
calon bupati atau apapun lah itu anggota DPRD atau segala macam, itu biasa turun ke bawah merakyat tiba-tiba sama rakyat. Supaya rakyat tuh merasakan, oh mereka tuh seakan-akan ngomong kayak, "Gua nih dari golongan lu loh, kita tuh sama loh, lu tuh harus harus dukung gua, kita tuh soalnya sama." Nah itu cara-cara namanya itu blind flocks, mereka mencoba menjadi orang biasa seakan-akan setara, seakan-akan sama sama orang yang pengen mereka pengaruhin. Padahal aslinya kagak, udah jelas naik mobilnya beda, lingkungannya beda, nggak pernah begaul, nggak pernah apa segala macam, tapi ketika waktu itu datang, ketika dia butuh, dia mencoba tuh seolah-olah mereka itu sama gitu. Padahal kagak sama, beda jelas. Tapi gimana caranya bermain film, acting, di-setting supaya mereka itu sama. Contoh, kalau dia datang ke daerah laut, dia cerita dia demen mancing, hobi ini, hobi itu, segala macam. Padahal aslinya belum tentu gitu. Atau misalkan dia datang ke tempat lingkungan banyak sampah, oh rajin dia tiba-tiba ngebersihin sampah, ngulik-ngulik, ngerok-ngerok. Padahal ya hari-harinya biasanya nggak pernah kayak begitu. Nah itu namanya eh propaganda plan vlogs gitu, atau tiba-tiba masuk gorong-gorong gitu, rapi-rapi, bersih-bersih gitu. Ya intinya ngakalin lah dengan caranya gimana caranya orang ini percaya kalau bahwasanya gua itu sama ama lu. Golongan lu tuh adalah gua tuh sama, lu tuh harus pilih gua, harus dukung gua, harus yakin sama gua, harus percaya sama omongan gua karena kita itu sama. Nah makanya biasa dicari tuh titik-titik kesamaan kayak gitu tuh dipelajarin, dibikin, disetting, tiba-tiba narik becak lah, tiba-tiba jadi tukang mancing, tiba-tiba jadi tukang gorong-gorong, buat orang itu ngerasa, "Oh, dia adalah kami adalah dia," gitu. Itu namanya teknik orang biasa atau flying vlogs yang sering banget kita lihat lah. Jenis propaganda yang terakhir yang sering kita temuin itu namanya bandwagon, tulisannya bandwagon, entar gue tulis deh di sini deh, ditongolin. Bandwagon atau ikut-ikutan gitu. Gue nggak tahu cara baca yang benernya kayak apa, cuman intinya bandwagon atau ikut-ikutan ini kayak seakan-akan semua orang udah berpikir seperti itu, atau seakan-akan semua orang udah make produk itu. Jadi kayak kita tuh dibikin FOMO gitu, dibikin takut, "Ah, lu nggak gaul kalau nggak ikut golongan ini, lu nggak gaul kalau nggak pakai barang ini." Jadi kita dibikin ditakut-takutin, lihat noh semua orang udah pakai itu. Semua orang udah ngegunain itu. Nah itu dibikinlah kita seakan-akan sendiri, nggak ada golongannya, kita nih kesepian. Nah dan manusia tuh paling takut sama yang namanya kesepian, sama yang namanya berbeda, sama yang namanya apa namanya, minoritas, itu manusia tuh takut banget sama hal itu. Makanya dibikinlah iklan-iklan yang kayak 9 dari 10 wanita, 9 dari 10 pria, dan lain-lain bla 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 bla, sudah menggunakan ini, sudah bergabung ke sini. Padahal ya faktanya enggak juga, belum tentu juga gitu. Atau biasa dibikin gaya seakan-akan, waduh ini kalau nggak hari ini lo nggak dapet. Diskon hanya terbatas sampai jam sekian, diskon hanya terbatas sampai hari sekian gitu. Pokoknya dibikinlah kayak begitu, diakal-akalin. Hari Senin harga naik, jadi mau, wah gua harus booking sekarang, gua harus beli sekarang, gua harus dapetin tuh barang sekarang. Pokoknya dibikin kayak seakan-akan kalau lu nggak ikut, lu nggak lu FOMO, lu FOMO, lu nggak kebagian, lu rugi, lu golongan minoritas, lu nggak diajak, lu nggak gaul, dibikinlah persepsinya tuh kayak begitu. 9 dari 10 berarti kita yang satu kalau nggak ikut. Kita aja duduh gila 9 dari 10 gimana tuh? Kita nggak ikut kok kita sampai nggak tahu, kok kita sampai nggak bisa gitu. Nah dibikin kayak begitu persepsinya. Jadi orang banyak ketakutan ya ketika orang takut, ya lu tahu orang ketika takut mau nggak mau harus ngilangin rasa takutnya. Akhirnya ikut, akhirnya beli, atau rasa penasaran, rasa takut yang timbul daripada propaganda ini gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau dia ikut, mau nggak mau dia beli karena ya lu tahu kalau namanya rasa takut, rasa penasaran manusia itu udah susah buat dibendungnya dan itu ngedorong mereka buat sampai ke tujuan propaganda si propagandis ini gitu. Jadi itu jenis-jenis propaganda yang, gue share sama kalian. Kalau kalian pengen cari itu ada banyak banget lah jenis propaganda, tapi yang gue share sama kalian ini adalah hal yang propaganda yang menurut gue paling sering, paling ada, paling banyak di sekitar kita gitu. Tapi kalau emang ada yang lain ya silahkan, lu bisa searching yang lain banyak banget lah, ada jenisnya banyak banget. Tapi ini adalah menurut gue yang paling umum gitu. Jadi buat lu semua yang udah nonton video ini gue ucapin terima kasih banyak. Kalau lu suka lu bisa like, kalau lu mau kasih saran, komen ataupun komentar tentang gue lu bisa komen di bawah. Kalau lu suka sama video gue lu bisa subscribe, nyalain notification supaya lu dapet pemberitahuan kalau ada video baru dari gue. See you.